Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang udah buka nih, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham bagus, ya fundamental bagus walaupun itu small cap, di sini ada mode swing, mode scalping dan mode BSJP. Mas Bro bisa japri saja langsung ke @fajar dari Telegram, ya donasinya 100.000 berlaku dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September 1 bulan, guys. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya apa itu grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13, masuk bisa lihat video di atas atau langsung japri aja saya ya, atau langsung japri aja saya di deskripsi. Nah, kontak saya semua ada di deskripsi, jangan salah orang, guys. Nah, kita lanjut ke videonya lagi tentunya. Assalamualaikum Mas Bro, yuk kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan belajar candlestick Mas Bro ya. Bagi teman-teman yang baru di pasar modal atau di saham ya, ini penting sekali untuk mempelajari candlestick ya. Saya juga belajar di sini. Saya sampaikan ke teman-teman semua juga saya biar hafal seperti itu. Di sini ada 18 model candlestick yang biasa itu ada di chart seperti itu. Nanti kita akan pelajari satu-satu ya teman-teman ya. Nah, di saham itu ada beberapa metode analisa ya untuk jual beli saham. Itu yang pertama itu adalah dengan analisa fundamental tentunya. Nah, ini saham bagus nggak? Harganya lagi murah nggak? Under value nggak? Ini namanya analisa fundamental. Nah, yang kedua itu ada namanya analisa bandarmologi. Nah, bandarmologi itu kayak gini Mas Bro. Oh, BK itu beli nggak ya? MG distribusi nggak ya? Nah, kalau Mas Bro baca-baca kode broker itu berarti Mas Bro pakai analisa bandarmologi. Nah, yang ketiga tentu aja namanya ada analisa technical. Nah, analisa technical tuh ada support, ada resistance, nah ada chart pattern. Nah, ini yang lain itu adalah baca candle. Nah, ini kita akan belajar baca candle saat ini Mas Bro. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita lihat di sini nomor satu adalah Dragonfly Doji. Nah, Dragonfly Doji itu terjadi ya bentuknya seperti ini guys, bentuk kayak jarum gitu ya. Dari bawah ketarik ke atas. Nah, biasanya Dragonfly Doji ini akan efektif saat sahamnya itu di bawah. Saat turun, saham itu downtrend seperti itu. Nah, terus dia bentuk turun terus naik ketarik ceret, bentuk seperti ini. Nah, ini biasanya di bawah. Nah, coba kita akan lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ini adalah saham dari Bank BRI. Dia bentuk Dragonfly Doji. Setelah merah-merah, terus dia ketarik turun ke bawah terus ketarik ceret. Nah, nih di beberapa hari berikutnya sahamnya akan naik. Nah, untuk Dragonfly Doji itu akan sangat efektif saat sahamnya itu berada di posisi bawah, support bawah. Nah, itu Mas Bro beli aja. Dan kalau ada sinyal seperti ini dan sahamnya itu di bawah, Mas Bro bisa jangan langsung cepet-cepet jual. Jadi istilahnya nunggu agak gain lebih gede. Seperti itu Mas Bro ya untuk Dragonfly Doji. Nah, memang di sini termasuk di bawah, tapi lebih efektif lagi kalau harganya di sini. Kalau Dragonfly di sini, kalau Dragonfly Doji di sini, Mas Bro bisa cuan akan sangat gede cuannya kan seperti itu. Nah, ini chart seperti ini ya, candle seperti ini kan sinyal buy. Nanti sinyal sell-nya di mana? Di sini. Di sini ada namanya sinyal sell lagi. Nanti kita akan bahas di nomor-nomor berikutnya. Nah, yang kedua kita akan lihat ya. Yang kedua adalah namanya gravestone. Ini adalah kebalikan dari Dragonfly. Kalau gravestone itu jarumnya di atas. Jadi udah naik tapi pada jualan ya. Jadi sahamnya harganya turun. Biasanya gravestone ini efektifnya kalau di atas ya. Kita lihat di sini. Ini adalah dari chart Twiji Tekim ya. Saat dia di atas di sini, di harganya di sini, dia bentuk ya kayak gravestone seperti itu. Tapi saya mau lihat mau cari yang nggak ada shadow bawahnya tuh agak susah. Ya seperti inilah pokoknya udah naik. Artinya itu dia udah naik, ada yang beli, tapi sebagian besarnya jual. Seperti itu. Jadi istilahnya udah nggak bareng lagi. Kalau di sini kan bareng nih, mayoritas beli, tapi di sini udah sebagian jual. Dan kita lihat beberapa hari berikutnya sahamnya down ya, dari di sini di harga 8.000 down ke harga berapa nih Mas Bro? 4.000. Wow, mantap sekali ya, downnya dalam sekali. Dan ini posisinya di atas. Nah, kalau Mas Bro ketemu candle gravestone seperti ini ya, jarum atasnya tinggi dan posisi sahamnya di pucuk, Mas Bro harus cepet-cepet keluar ya. Keluar aja dah nggak apa-apa, taking profit seperti itu, dan malah jangan beli. Walaupun sahamnya di bawah juga, ya ini kan sahamnya di bawah nih, ini kan di atas, ini di bawah nih, dia bentuk gravestone juga.
tetap aja merah 3 hari, walaupun naik lagi karena memang posisinya di bawah. Jadi Grabstone ini sinyal sell yang sangat kuat. Nah, selanjutnya nih Mas Bro, selanjutnya adalah namanya bullish harami. Ini adalah candle yang yang paling favorit saya, yang nomor 2 setelah Dragonfly. Ini saya senang banget kalau ada bullish harami, apalagi posisinya di bawah. Biasanya sahamnya akan naik tinggi. Nah, kita lihat contohnya di saham apa nih? Di saham BBCA, guys. Nah, BBCA ini ya pernah bentuk bullish harami. Bullish harami itu maksudnya candle-nya merah di hari sebelumnya. Ini kan merah, guys, merah. Dan di hari bentuk bullish haraminya itu open gap atas. Mas Bro di sini. Ini yang close-nya di sini. Nah, terus tiba-tiba open di atas beberapa 2T mungkin ya, 2-3 T di atas. Naik sedikit ya. Ya, seperti ini. Tapi posisinya masih hijau sampai closing. Nah, ini namanya bullish harami, kayak orang hamil. Nah, ini akan sangat efektif kalau sahamnya itu di bawah. Ini kan di bawah lagi, Mas Bro. Nah, di bawah kan. Nah, habis itu biasanya kalau market dukung, itu sahamnya akan naik lumayan tinggi. Ini kan lumayan, guys. Misalnya BBC dari harga 4.500 di sini sempat nyentuh ke 5.500, naik 1.000. Lumayan kan? Setelah dia bentuk candle bullish harami, dan di sini ada sinyal sell lagi. Nah, ini jual di sini. Nah, kalau misalnya baca candle seperti itu. Next, ini adalah bullish harami, artinya udah selesai orang distribusinya. Nah, kita lanjut yang selanjutnya adalah bearish harami. Ini adalah kebalikannya. Kalau yang bullish harami itu yang gedenya merah. Yang gedenya merah itu ini jualan, tapi di hari berikutnya itu beli. Tapi di bearish harami itu kebalikannya. Di hari sebelumnya itu hijau pada beli, tapi di hari berikutnya open gap bawah. Ini kan open bawah, ini kan close di sini, terus langsung open di sini, terus turun. Nah, hamilnya itu merah, ininya hijau, gitu ya. Jadi istilahnya banyak orang yang jualan, artinya itu akan turun. Dan biasanya bearish harami itu kalau bahaya kalau di atas. Kita lihat contohnya. Nah, di sini Mas Bro, di sini ada Bank BRI, dia bentuk bearish harami. Ini closing di sini ya, di hari sini. Itu closing di 4.900 misalnya. Terus di sini closing di 4.800 di hari berikutnya. Ini kayak orang hamil, tapi kebalikan bullish harami. Dia posisinya ada di atas. Nah, biasanya posisi kayak gini tuh di hari berikutnya akan merah, Mas Bro. Kan turun dalam nih, lumayan nih. 4.900 di sini sempat nyentuh ke 4.200. Kan turunnya lumayan dalam, Mas Bro. Nah, di sini juga bentuk bearish harami juga. Ini kan bearish harami juga. Tapi kok naik? Nah, karena dia udah down. Terus di sini bentuk lagi bearish harami. Dan akhirnya sahamnya rontok. Nah, jadi kalau Mas Bro ketemu saham yang bentuk-bentuk bearish harami seperti ini ya, walaupun kelihatannya naik ya, tapi faktanya di hari-hari setelahnya dia akan turun. Hindari dulu. Sampai dia istilahnya bentuk misalnya thin weight shoulder seperti ini, baru dia naik. Jadi nyari tinggalkan dulu sampai dia turun misalnya, terus nemuin candle yang posisinya itu ke bullish, baru Mas Bro masuk lagi. Berarti Mas Bro hindari saham yang istilahnya itu bearish harami. Terus selanjutnya adalah apa nih? Yaitu 3-in setup. Nah, 3-in setup ini bentuknya sama kayak bullish harami. Nah, sudah sini ya. Ini kayak bullish harami bener nomor 3, ini kan, tapi di hari berikutnya hijau lagi. Memang biasanya setelah bullish harami itu akan bentuk 3-in setup atau opennya langsung ke atas seperti itu. Jadi ini kuat banget bullish harami. Nah, coba kita lihat contohnya 3-in setup. Nah, ini Mas Bro 3-in setup. Nah, ini kan semacam kayak bullish harami, ya nggak? Bullish harami di dalam merah terus hijau ininya di tengahnya. Hari berikutnya itu naik. Biasanya seperti itu. Nah, ini bentuk langsung 3-in setup. Habis itu langsung loncat. Nah, benar nggak? Nah, terus habis itu setelahnya, hari-hari setelahnya naik tinggi. Nah, itu Mas Bro ya. Jadi biasanya kalau saham di bawah posisinya udah ada bullish harami, terus di hari berikutnya bentuk 3-in setup lagi, hijau lagi, seperti itu. Nah, itu sinyal kuat banget Mas Bro buat entry dan porsinya agak digedein. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Yang nomor 6 itu adalah, ini masih ngerekam nggak sih? Tadi ada tamu, guys. Masih ngerekam ya. Yang nomor 6 adalah namanya 3-in set down. Ini kebalikannya. Yaitu ini 3-in set down itu biasanya kelanjutan dari bearish harami. Nah, ini kan bearish harami, ini kan sama nih bearish harami.
Hari berikutnya merah. Nah, kita lihat ya di contohnya. Nah, ini bisa 3 inside down, Mas Bro lihat di sini. Biasanya apa namanya? 3 inside down itu terjadi di posisinya di pucuk, sahamnya di pucuk. Saat saham di pucuk, ada candle 3 inside down, Mas Bro langsung buru-buru keluar aja. Buru-buru keluar, karena kalau kita lihat di sini, apalagi di saham-saham dengan istilahnya yang fundamental bagus gitu ya, saham-saham blue chip seperti itu. Nah, Mas Bro di sini 3 inside down, hijau, merah, terus habis itu open gap atas tapi post closingnya merah di sini ya. Habis itu ya naik dikit terus turun. Overall sih turun. Gitu ya. Jadi hindari saham yang seperti ini. Saat posisinya di atas dan bentuk 3 inside down. Nah, ini kita harus pelajari memang pelan-pelan Mas Bro. Nanti kalau Mas Bro itu udah mulai hafal candlestick, nanti akan membantu banget buat kita itu mau in atau out saham itu akan sangat membantu. Jadi nggak ngawang-ngawang. Ini masuk nggak ya? Ini keluar nggak ya? Kadang-kadang kita itu bingung kapan ya TP-nya ya. Udah gain 10%, pas kita TP masih naik, ya. Pas kita diemin malah turun. Nah, Mas Bro harus belajar juga tambahan ya buat ilmu in out itu di ilmu namanya candlestick seperti ini. Oke, kita lanjut yang masih ada 18 soalnya. Kita lanjut yang selanjutnya adalah di slide 2 adalah hammer, guys. Nah, ini hammer ya seperti ini. Nah, ini sama kayak istilahnya itu dragonfly tadi ya. Nah, ini kan kayak dragonfly. Tapi kalau hammer itu ada bodinya. Ini kan nggak ada nih. Lurus aja gitu ya. Jadi open close di tempat yang sama. Tapi kalau hammer itu opennya di bawah close-nya. Tapi hijau. Nah, itu hammer. Nah, kita lihat di sini hammer. Nah, ini hammer di mana hammer? Oh, ini Mas Bro ya. Ini hammer belum dilingkari. Ini adalah hammer, guys. Seperti ini ya. Jadi bentuknya kayak dragonfly tadi, ya dragonfly, tapi dia closingnya itu di atas open. Ini kan opennya di sini, tapi closingnya di sini. Nah, biasanya yang saham yang seperti ini, ya chart yang seperti ini biasanya sahamnya dalam beberapa hari ke depan dia akan naik. Nah, jadi kan ini posisinya di Bank BCA, guys, dan dia naik. Artinya apa sih kayak ini? Artinya ya sama kayak Dragonfly Doji. Artinya ya waktu dia turun ada yang akumulasi. Posisinya di bawah berarti ada big player yang nganggap saham ini udah murah dan mereka mulai akumulasi. Dan dia biasanya akan lanjut akumulasi sampai atas ini. Ini lumayan, guys. Dari misalnya di sini di harga 6.000 gitu ya. Sini sempat nyentuh ke 6.900. Naik hampir 1.000. Naik 900 perak gitu ya. Lumayan kan? Sekelas Bank BCA, Mas Bro bisa masuk 100 miliar pun bisa di Bank BCA. Nah, kita lanjut ke saham yang ke chart yang berikutnya adalah Hanging Man. Ini adalah kebalikan dari hammer. Hanging Man itu merah bodinya, ya bodinya merah, bentuk shadow bawah, tapi dia bodinya merah. Artinya close-nya itu lebih rendah daripada open dan biasanya Hanging Man itu berada di pucuk, di atas. Nah, coba kita lihat contohnya. Lihat Hanging Man. Nah, ini Mas Bro. Ini Hanging Man ya, seperti inilah pokoknya. Saya agak susah nyari yang nggak ada shadow atasnya. Nah, pokoknya seperti ini. Ah, ini ya, ini dan ini Mas Bro. Di sini juga ada Hanging Man juga sebenarnya. Nah, kalau misalnya saya nih ya sebagai seorang trader dan udah ngambil di sini misalnya. Nah, di sini saya ngambil sahamnya gitu, ini saham apa nih? Saham Inco. Nah, misalnya saya ngambil di sini saham Inco di harga misalnya nih kapan tahun berapa nih, guys? Harganya 2.000 Inco. Nah, sempat naik, saya udah jual di sini, guys. Kalau saya udah jual di sini, di waktu Hanging Man ini, saya udah sell. Tapi faktanya, nyatanya masih di bawah naik, dan dia bentuk Hanging Man lagi. Tapi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, seminggu doang, habis itu dia down parah. Nah, tetap aja. Kalau udah muncul sinyal Hanging Man, itu biasanya dalam beberapa hari atau minggu, selanjutnya sahamnya itu juga akan bearish. Jadi saya nggak masalah, misalnya saya ATP di sekitar sini. Gitu ya untuk Hanging Man. Kalau Hanging Man itu berarti sahamnya itu pas waktu open market tuh di HK, ya di HK sama sebagian trader, tapi sebagian besar yang lain itu jualan. Nah, ya di hari berikutnya biasanya ya latah gitu pada ikut jualan, apalagi teman-teman yang udah ngambil di bawah sini. Karena kalau kita lihat candle yang besar di sini kan otomatis AVG mereka itu ada di sini, guys. Nah, seperti itu ya untuk Hanging Man. Jadi tetap hindari saham-saham yang bentuk Hanging Man itu di atas ini. Tapi kalau Hanging Man-nya di bawah sih no problem, guys. Posisinya Hanging Man-nya di bawah itu nggak apa-apa. Ya, Mas Pur bisa tetap mulai cicil.
Cuman kalau udah di atas di sini Mas Bro, sebaiknya hindari aja. Next, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah saham dari bullish kicker. Nah, ini juga sangar nih guys. Saat ada candle seperti ini di posisi bawah, itu Mas Bro langsung entry aja, porsinya jumbo. Karena artinya apa? Artinya apa saat dia itu sahamnya turun, terus langsung open gap atas. Berarti ini ada biasanya kejadian seperti ini tuh ada namanya berita yang positif di saham tersebut. Makanya di awal market langsung di-HK habis brut gitu ya. Beberapa T open gap atas biasanya seperti itu. Nah, kita lihat ya di contohnya. Ini ya, bullish kicker. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah saham Bank BRI. Nah, ini di sini guys. Ini kan bullish kicker. Jadi closing di sini tapi opennya di harga open. Opennya itu di harga open yang lalu, walaupun yang lalu itu close-nya merah. Nah, ini namanya bullish kicker. Seperti ini guys. Dan biasanya langsung loncat di hari-hari berikutnya. Dan sinyal ini lebih kuat daripada sinyal Hanging Man dan Dragonfly Doji. Nah, karena dia itu bener-bener diakumulasi parah setelah dia itu downtrendnya kan dalam ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada saham yang seperti ini, terutama saham-saham yang blue chip, saat dia tuh banyak merahnya terus tiba-tiba itu open gap atas kayak gini, setelah dia merah, nah itu Mas Bro langsung entry banyak-banyak porsi jumbo. Nah, langsung aja bread sahamnya blue chip, apalagi ada sentimen berita positif apalah, misalnya laporan keuangannya naik atau mau ekspansi lah segala macam, itu Mas Bro langsung ikut entry aja. Jangan mikir lama-lama. Seperti itu Mas Bro ya. Porsinya jumbo aja, apalagi blue chip kayak Bank BRI masuk 10 miliar juga is no problem kan gitu. Walaupun saya cuman punya duit 2 juta ya nggak apa-apa, kita ngomong miliaran Mas Bro, biar suatu saat nanti kita juga punya duit miliaran kan, seperti itu. Next, ini adalah bullish kicker. Jadi Mas Bro harus perhatikan saham yang seperti ini, jangan sampai ketinggalan. Terus selanjutnya adalah bearish kicker. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini biasanya di atas, coba kita lihat ya. Bearish kicker. Nah, ini bearish kicker. Di mana bearish kicker? Oh, ini Mas Bro ya, belum di boundary. Dan di sini Mas Bro bearish kicker. Nah, setelah sahamnya itu naik ya gitu ya, naik. Nah, ini morning star guys. Ini ada sinyal morning star di sini. Ini ada dua di satu foto ini ada dua. Ini ya, di sini ada 3 malahan. Di sini namanya hammer naik, terus di sini namanya morning star naik. Nah, di sini ada namanya bearish kicker turun. Bener ya? Langsung ada 3. Di foto ini udah ada 3 sinyal. Nah, di sini bearish kicker. Kita lihat bearish kicker itu dia turun gitu ya. Tiba-tiba di hari berikutnya tuh ada yang distribusi. Kan harusnya sahamnya itu opennya di sini ya. Tapi kenapa opennya open gap bawah? Berarti pas waktu open market itu bener-bener dihaki guys. Dihaki abis beberapa T, open gap bawah langsung closing merah. Nah, itu Mas Bro langsung ikut keluar aja. Nggak usah berpikir lama di sini. Apalagi teman-teman yang ngambil di morning star di sini. Ngambil misalnya Mas Bro, ini ada morning star, Mas Bro ambil di sini. Terus naik di hold gitu ya. Nah, terus di sini Mas Bro harus jual. Ini balik lagi ke harga sini, ya nggak? Nah, seperti itu ya Mas Bro. Artinya di sini banyak yang distribusi. Berarti teman-teman yang di sini udah mulai distribusi. Oke, terus selanjutnya adalah 3-way shoulder. Nah, ini adalah ijo-ijo numpuk-numpuk. Nah, artinya apa ya? Artinya sebenarnya ini ya. Ini sebenarnya open gap bawah. Ini naik open gap bawah tapi masih dibeli. Orang-orang masih jualan lagi, dibeli lagi. Berarti ada pihak big player itu yang ngakumulasi saham ini. Ini ya. Open gap bawah dibeli, open gap bawah dibeli. Nah, seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini Mas Bro ya. Ini adalah 3-way shoulder. Di sini nih ya, 3-way shoulder. Open gap bawah dibeli, open gap bawah dibeli gitu ya. Sahamnya posisinya agak nanjak dikit. Nah, tapi di hari berikutnya langsung wus. Ini di saham bumi, guys. Ini ya, seperti ini. Ada saham candle hijau kecil-kecil numpuk-numpuk dan posisinya naik seperti itu, open gap bawah naik, open gap bawah naik seperti itu. Nah, berarti ini ada yang jualan sedikit tapi yang akumnya banyak. Nah, hari berikutnya langsung yang jualannya habis, dia akumulasi langsung brus naik ke atas tinggi sekali. Nah, ini 3-way shoulder. Nah, kita lanjut, yang selanjutnya adalah kebalikannya, yaitu namanya 3 black crown. Ya, 3 black crown. Ini ada merah numpuk-numpuk. Nah, merah numpuk-numpuk di sini. Biasanya kejadiannya saham ini di atas. Kalau ini di bawah, agak di bawah.
three way shoulder diakumulasi. Dan kalau yang ini biasanya setelah naik tinggi. Setelah saham itu three way shoulder gitu naik gitu ya, terus udah mulai slow down di atas. Nah, ini mulai turun gini. Nah, ini bentuk namanya three black crown ya, yang merah, warnanya merah black ya, merah black. Nah, ini biasanya seperti ini. Artinya apa? Artinya retailnya itu beli, tapi big playernya jual. Ada yang beli dikit, yang jual banyak. Ada yang numpuk-numpuk terus. Open gap atas, ada yang beli, tapi sebagian jual. Open gap atas, ada yang beli, tapi sebagiannya jual. Berarti udah capek, guys. Nah, nyatanya bener kan turun. Merahnya banyak gini, terus turun. Akhirnya rugi deh kalau teman-teman yang hold di sini ya, kalau nggak dijual-jual. Seperti itu Mas Bro ya. Ini berarti sinyal sell. Kalau di ada namanya three black crown seperti ini. Next, kita lanjut yang slide terakhir karena ada 18. Yang selanjutnya adalah namanya three outside up. Nah, three ini kayak kebalikannya kebalikannya bearish harami ini. Seperti ini ya. Jadi yang merah itu kecil di sebelah sini ya, di punggung maksudnya. Kecilnya itu di punggung. Terus bodinya besar hijau itu di sebelah kanan. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ada three black crown. Di mana nih? Kok nggak di three outside? Nah, di sini ya, three outside. Nah, ini Mas Bro, ini three outside. Seperti ini ya bentuknya. Setelah saham itu turun, ada candle merah. Tiba-tiba ada candle hijau yang agak gede seperti itu nutupin candle merah sebelumnya. Dan kalau misalnya ditambah dengan volumenya gede, biasanya hari berikutnya sahamnya akan naik. Nah, seperti ini Mas Bro. Contoh dari three outside up. Ini ya. Walaupun merah-merah gitu ya, tapi kan overall naik. Nah, ini bisa jadi sinyal sell atau buy di saham ya. Biasanya kalau candle-candle seperti ini akan efektif di saham blue chip. Oke, terus selanjutnya ini karena udah berapa menit nih ngomongnya, saya udah capek. Nah, ini selanjutnya adalah three outside down. Three outside down ini kebalikannya, guys. Kebalikannya gitu, kita lihat ya. Nah, ini three outside down ya. Merah ya. Yang jadi punggungnya merah gede. Yang hijaunya kecil di belakang. Nah, ini seperti ini. Ini ya seperti ini, guys. Ini artinya ya berarti yang jualan jauh lebih banyak. Betul ya, ini udah naik tinggi di atas ini. Yang beli udah dikit, udah mulai distribusi dan dia biasanya closingnya merah seperti itu. Dan hari berikutnya merah lagi, open gap atas terus merah lagi. Nah, itu biasanya akan di hari-hari berikutnya akan longsor dalam. Bener, ya ini ya. Berarti sinyalnya adalah sinyal sell. Jadi ada merah numpuk di sini. Hijaunya kecil, merahnya gede. Besoknya lagi open gap atas tapi merah lagi. Ini udah mau istilahnya mau naik lagi tapi nggak sanggup, dibanting lagi. Nah, hari berikutnya mereka yang di sini udah mulai jualan, cut loss, hancur sahamnya. Ini di saham Wika. Next, terus selanjutnya adalah Morningstar. Nanti udah saya sebutin tadi ya, ada Morningstar tadi. Ada Morningstar di satu ini mana di sini. Nah, ini Morningstar ya. Set naik. Kita tapi ada contohnya sendiri Morningstar, kita lihat ya. Nih Morningstar Mas Bro, lihat ya, seperti ini. Open gap bawah tapi hijau. Sama ya, seperti ini. Open gap bawah tapi close hijau. Seperti ini. Di Adikarya. Terus hari berikutnya naik. Terus naik. Nah, ini dia Mas Bro, namanya Morningstar. Nah, berarti ini biasanya kalau saham yang udah drop parah gitu, di drop agak jauh gitu, udah minus 50% seperti itu dari puncaknya, terus dia turun bentuk seperti ini. Open gap bawah naik hijau. Nah, habis itu ada hijau gede volume. Mampus masuk aja Mas Bro. Nah, biasanya sahamnya akan naik seperti ini. Nah, ini contohnya di Morningstar. Next, selanjutnya adalah Pershing Land. Nah, ini Pershing Land ya. Jadi merah, terus open gap ya, open gap bawah tapi ketarik ke atas. Nah, itu ada yang akumulasi. Kita lihat sini Pershing Land. Nah, ini Mas Pershing Land ini di saham BRI setelah merah, open gap bawah tapi saham itu naik gitu ya, sampai ke bodinya yang merah ini. Nah, biasanya hari berikutnya juga akan hijau untuk saham yang ada namanya candle Pershing Land. Apalagi Pershing Land itu kalau di bawah banget. Di bawah banget. Ini Morningstar, guys. Ini Morningstar ya di sini. Jadi candle-candle yang bagus itu yang pertama tadi hammer di bawah. Tadi ada namanya Dragonfly Doji dan Pershing Land seperti ini.
Persing Lane dan Morningstar. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari Bullish Abandoned Baby. Nah, ini juga ya sama, hampir sama sih sama si Morningstar tadi. Bullish Abandoned Baby di sini Mas Bro. Mirip sama Morningstar. Jadi ini sebutnya biasanya Morningstar aja gitu, nggak usah Bullish Abandoned Baby. Karena hampir sama. Biasanya di pojok bawah turun, open gap bawah tapi close-nya hijau, habis itu biasanya sahamnya akan rally naik tinggi. Nah, kalau misalnya saham-saham blue chip ada yang sinyal seperti ini, Mas Bro buy dengan porsi besar dan hold agak lama. Jangan buru-buru jualnya Mas Bro. Next, yang terakhir adalah namanya itu Dacron Clover. Nah, ini sama sebenarnya hampir sama sama yang mana ya tadi ya. Nah, kebalikannya ini guys. Ya, hampir sama sama Bullish Harami lah. Bearish Harami seperti itu hampir sama. Seperti ini. Jadi kayak Persing Lane tapi posisinya di atas. Ini kan Persing Lane, merah terus hijau. Kalau ini hijau tapi open gap atas dibanting. Ini kebalikannya Persing Lane, tapi di atas. Coba kita lihat ya. Kebalikannya Persing Lane. Nah, ini lihat di sini lihat ya. Dan kita lihat di sini untuk Persingnya itu merah. Jadi hijau, naik sahamnya naik tinggi, terus dia open gap atas. Orangnya jualan. Nah, ini Mas Bro ikut jualan aja di sini. Habis itu sahamnya longsor kan. Seperti itu ya. Ini biasanya di atas. Nah, ini udah habis ya, ada 18 nih, udah 30 menit hampir. Nah, pokoknya sinyal ini akan efektif ya. Sinyal buy, ini kan suruh buy, ini suruh sell. Ini kalau kejadiannya itu di bawah dan di atas. Itu akan biasanya candle ini akan pas kalau kejadiannya itu di atas. Kalau yang sinyal sell itu biasanya kalau di atas, misalnya ada trade outside down tapi di atas, ya itu sell aja. Kalau ada namanya Persing Lane tapi di bawah, Mas Bro juga ikut entry. Seperti itu ya. Nice, mungkin sudah ada mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.